balik lagi di sini. Ada Marlin, ada siapa yang ada di sini nemenin gue ya? Untuk ketemu sama Ide Common Lovers di sini. Hey, hey, ada Era sepertinya. Era. Hai, Yud, apa kabar? Baik, aduh masih lockdown nih di Jakarta ya untuk second wave, ya ampun. Sama, di sini juga lagi lockdown. Lo gimana tuh di situ, betah nggak? Lo mungkin kalau lockdown di sana nggak itu banget ya, nggak boring banget, masih boleh ke pantai, masih boleh keliling-keliling gitu kan? Enggak, yang sekarang itu tuh boleh nggak? gara-gara enggak, sekarang karena Delta outbreak ini kan lebih-lebih yang memang bahaya banget gitu ya, menurut para ahli juga. Jadi tuh radius gue untuk jalan itu cuma 5 kilometer, Yud. Jadi gue itu cuma boleh keluar untuk apa namanya groceries gitu doang, atau ke medical center atau ke apotek gitu kan. Nah, jadi keluar dari pintu gue harus pakai mask gitu. Jadi memang benar-benar lagi tighten banget karena kasusnya itu makin lama makin banyak tiap hari gitu. Jadi teman-teman gue pada bilang gini, udah nggak bisa berkunjung, udah nggak bisa ketemuan, terus keluar rumah langsung pakai mask gitu, terus radiusnya cuma 5 kilometer, lu kebayang kan? Iya, Bu. 5 kilometer doang, ya ampun gitu ya. Nah, itu exercise juga, kalau misalnya lo mau exercise juga cuma radius lo 5 kilometer. Ya 5 kilometer lo pulang balik lagi, karena razia polisi sama army tuh pada razia. Jadi begitu kelihatan alamat lu misalnya di mana gitu kan, terus radius lu udah lewat 5 kilo, lu kena denda $1.000. Ya ampun, $1.000 mah gue bisa, mendingan gue pakai buat mungkin bisa nambahin buat beli tas. Gue udah tahu deh jawaban lu. Aduh, tapi ya ngomong-ngomong ya, kebayang nggak sih itu selama kita di lockdown ini kan apa ya? Gimana? Gue ngebayanginnya kayak kita aja tuh ngalamin yang namanya kayak cabin fever, tuh nggak sih lo? Cabin fever yang kayak di rumah mulu, ketemunya itu mulu gitu. Gue aja hari ini tuh kayak saking gue tuh udah sebulan itu paling cuma 2 kali keluar, itu pun cuma beli grocery sekali. Terus yang satunya lagi tuh karena adik gue pindahan tuh sebelah rumah gue, jadi kan gue harus sebelah rumah, ya udahlah ya, nyokap bokap ada di situ gitu. Gue datang gitu udah. Baru hari ini itu gue karena anak gue kasihan juga gitu ya, kita ke apartemen gitu, jadi kita kayak seharian di sini gitu udah. Itu aja gitu, jadi kayak cuman pindah terus nggak kemana-mana banget gitu. Nah karena kan kayaknya ngerasain banget cabin fever yang kayak rumah kan juga itu lagi gitu kan. Nah iya, masih mending lu anak udah gedean lah, gue 3 itu lagi mumet ke rumah gue. Mumet ya. Nah, gue agak khawatir terjadi kekerasan di dalam rumah tangga dengan kondisi yang kayak gini ya sih. Tapi banyak Yud, itu gue katanya di sini aja ya, katanya tuh akibat lockdown yang tahun lalu aja tuh kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat karena mungkin mereka pertama stres karena mungkin nggak ada kerjaan gitu kan. Terus kedua karena mereka bosen satu sama lain, akhirnya lebih gampang tersulut emosinya gitu, bisa jadi nah, kan. itu poin itu tuh yang kadang-kadang jadinya jadi pertengkaran antar suami istri gitu kan. Mungkin kayak model kayak lo tuh yang karena udah anak 3, rempong apa, belum lagi ngurusin suami segala macem gitu kan. Tapi ya ini sih apa namanya, jadi sebenarnya ya kalau tahun lalu kan apa ada kecenderungan untuk karena lockdown itu tingkat kelahiran, tingkat kehamilan itu meninggi. Tapi di balik itu ternyata juga tingkat kekerasan rumah tangga juga agak lumayan menjadi sorotan nih ya. Nah, kesempatan kali ini nih Ra, kita coba tanya-tanya nih sama salah satu narasumber kita nih ya, yang dia tuh seorang aktivis kekerasan berbasis gender gitu. Tapi kita pengen tahu juga nih menurut pandangan dia tuh nanti kayak apa nih dari pergosipan kita berdua saat ini, sambil kita tungguin Mirna karena Mirna belum nongol nih ya. Mirna masih sibuk malam mingguan. Kita ngobrol dulu sama Poppy di Harjo yang ada bareng sama kita nih sekarang. Hai Poppy, apa kabar? Halo Poppy, apa kabar? Puji Tuhan baik, walaupun ya gitulah, sama benar tadi rasanya kayaknya di situ-situ aja. Aku jalan ke dapur, jalan ke atas gitu ya. Tapi ya udah di situ aja gitu ya. Nah itu dia tuh Pop. Kan kalau seminggu pertama sih kayaknya masih oke ya, kayak udah lah ya gitu. Di rumah tuh kayak sebenarnya menyenangkan sih. Tapi mungkin minggu keduanya tuh kayak udah
loh, kok di sini lagi, di situ lagi, nggak ada tempat lagi yang bisa untuk nongkrong kan gitu ya. Aduh, gimana Benar. ini gitu kan. Nah, ngobrol-ngobrol dulu nih sama Poppy nih. Mungkin Era mau tanya-tanya dulu nih dari sisi Poppy-nya nih. Kayaknya tadi Era penasaran nih sama Poppy, coba. Ini nih mau nanya, Pop, apa sih yang melatar belakangi Poppy aktif menggaungkan isu mengenai kekerasan perempuan, terus udah gitu concern terhadap hak-hak perempuan? Sebenarnya tadi pertanyaannya gini dulu kali ya, Pop ya. Apa tuh? Tadi kan bilangnya berbasis gender. Apakah memang spesifik ke perempuannya atau gimana nih? Gini, iya. Kalau kekerasan seksual sendiri sebenarnya nggak punya gender. Kekerasan seksual itu korbannya bisa siapa aja, pelakunya bisa siapa aja. Nah, gitu ya. gitu ya. Jadi perempuan pun bisa melakukan. Benar-benar. Aku pun bisa jadi pelaku sebenarnya. Gitu. Kamu pun bisa jadi pelaku. Siapapun bisa jadi pelaku dan kita pun bisa jadi korban. Itu sebabnya kita biasanya menyebutnya adalah kekerasan berbasis gender. Jadi karena apa namanya? Karena emang nggak ada gendernya sebenarnya. Namun dari tahun ke tahun kekerasan terhadap perempuan memang tingkatnya lebih meningkat dibanding kekerasan terhadap laki-laki. Dan itu juga yang bikin kita jadi concern. Salah satunya yang memantik aku untuk akhirnya terjun langsung gitu ya ke isu perempuan ini adalah karena aku adalah seorang penyintas. Aku penyintas KDRT. Gitu. Jadi pada saat kemudian aku diberikan kesempatan untuk bicara di satu TV nasional, terus banyak yang reach out ke aku. Pada saat reach out ke aku, terus aku baru mikir, aduh ternyata masih banyak ya perempuan-perempuan yang berpikir seperti aku dulu. Kalau jadi keluar gitu ya. Mereka juga korban gitu ya? Iya, jadi mengaku bahwa mereka korban. Ngerasa nggak bisa keluar, ngerasa terjebak, ngerasa kalau mereka tidak berdaya gitu ya. Ternyata banyak perempuan-perempuan yang masih berpikir seperti aku dulu gitu. Jadi itulah kemudian aku berpikir apa yang bisa aku lakukan ya. Kalau misalnya aku bisa membantu mereka hanya dengan aku membagikan ceritaku, kenapa tidak? Jadi aku mulai membagikan ceritaku. Berawal dari tahun 2019-an kali ya, aku mulai aktif banget di media sosial. Terutama pas 2020 kan kita work from home tuh ya. Gitu. Jadi mulai pandemi kan? Benar. Dan mulai pandemi itu aku melihat ada peningkatan di dua jenis kekerasan seksual sebenarnya. Yang pertama adalah kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak hanya sekedar antar pasangan ya, misalnya suami ke istri, tapi juga kayak misalnya kayak tadi kamu bilang, ibu ke anak, istri ke suami, laki-laki yang jadi kepala rumah tangga ke ibunya, ke bapaknya gitu tuh, segala macam jenis domestic violence tuh cukup meningkat di tahun 2020 gitu. Plus yang kedua adalah KBGO, kekerasan berbasis gender online. Karena digital kan jadi ruang publik baru ya. Dan kita nggak bisa ketemuan nih, jadi aku kenalan sama kamu lewat Instagram misalnya, atau misalnya lewat online dating, niatnya pengen nambah teman tapi berakhir dengan jadi korban kekerasan seksual gitu. Jadi mungkin teman-teman ngeh kali ya, sepanjang tahun 2020-2021 ini banyak banget kasus yang viral di mana foto lah disebar, video lah disebar gitu ya. Video intim lah disebar, foto intim lah disebar, itulah gitu yang pada akhirnya membuat kita, oh iya benar ya, memang digital itu udah jadi ruang publik baru gitu. Jadi berawalnya dari pengalaman pribadiku, dan kemudian aku melihat teman-teman di luar sana banyak yang seperti aku mikirnya dulu, aku tidak berdaya, aku tidak bisa keluar dari sini. Sehingga akhirnya ya udah, aku gabunglah bersama teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual, atau di singkatnya Kompaks. Jadi Kompaks ini berbagai macam, mulai dari pengada layanan gitu ya, mulai dari komunitas itu ngumpul di situ. Ada sekitar 100 lebih yang ngumpul di situ gitu. Jadi kita mengusung tagar gerak bersama kalau di Instagram. Jadi kalau teman-teman pengen tahu tuh isu perempuan, kekerasan seksual, bisa follow tagarnya gerak bersama. Kita juga gitu yang bikin gitu. Tapi tadi aku tertarik tuh yang dengan kamu bilang bahwa masih banyak banget yang dengan kondisi pandemi sekarang nih ya, banyak yang ngalamin kekerasan juga, baik itu di dalam keluarga dan di online tadi itu. Nah, kalau dalam keluarga itu selama pandemi ini tuh trennya kayak apa sih kekerasan yang terjadi? Tadi kan sampai ke orang tua segala, sampai ke anak gitu. Itu mungkin apakah
penyebabnya sebenarnya apa rata-rata ya? Penyebabnya karena masih banyak pelaku, udah sesimpel itu sebenarnya. Tapi triggernya yang berbeda. Jadi ini nih teman-teman yang perlu kita pahami, kalau misalnya kekerasan seksual terjadi karena masih ada pelaku. Sesimpel itu. Tapi apa yang jadi dianggap sebagai trigger sama pelaku itu macam-macam. Bisa jadi benar tadi kata kamu gitu ya, bilang kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi masalah ekonomi bisa jadi adalah jadi trigger. Yang kedua bisa jadi karena biasanya gue nggak di rumah, terus gue jadi di rumah, terus gue jadi stres, terus semua orang jadi pelampiasan. Gitu ya. Jadi trigger itu macam-macam. Tapi memang seringkali kalau misalnya pasangan gitu ya, kalau misalnya terjadi pada pasangan yang aku tangani untuk aku dampingi karena masalah ekonomi dan karena memang dari dulu dia udah kasar aja. Jadi ada amplification ibaratnya. Begitu di rumah aja jadi ada eskalasi. Jadi meningkat. Yang tadinya semacam ada alasan jadinya ya, ada justifikasi untuk dia berbuat itu. Tadinya ya. cuma bentak-bentak doang gitu ya. Bentak terus dia pergi ke kantor gitu ya. Terus begitu pandemi kan dia nggak kemana-mana. Jadi tambah eskalasi gitu. Abis bentak terus abis itu nempeleng. Begitu nempeleng abis itu nggak apalagi, abis itu apalagi gitu. Dan anak tuh sebenarnya cukup lumayan banyak kasusnya. Tapi aku nggak nanganin kasus anak ya. Aku belum sanggup kalau usia anak gitu, karena aku seorang ibu ya, jadi kayak yang aduh gue nggak bisa nih nanti pakai hati gue ngerjainnya, karena kalau jadi pendamping emang nggak boleh terlalu pakai hati, nanti khawatirnya kita justru ikutan kena trauma gitu. Jadi kalau pendamping tuh harus paham banting ya. Iya, harus paham bagaimana cara membentengi. Kalau enggak nanti ikutan stres tuh pada saat ada yang kirim foto gitu ya, Kak, tolongin aku gitu ya, kirim foto punggungnya berdarah-darah gitu tuh, kita bisa yang drop, pengen berusaha untuk bantuin dia gitu. Padahal sebenarnya kan it's not about us, it's about them gitu. Jadi tuh banyak yang ngirimin kamu tuh foto-foto yang kayak misalnya punggungnya atau apalah biru-biru atau apa gitu akibat dari kekerasan rumah tangga atau kejadian yang terjadi selama di rumah gitu ya. Dan mereka bingung mau mengaduin kemana, jadi kayak mereka sekarang kalian bikin kayak semacam tempat pengaduan juga gitu. Betul, gitu. Dan kalau kondisi awalnya itu dari misalnya temenmu gitu ya, kamu tahu nih, Poppy kayaknya bisa dimintain tolong, kamu ke aku gitu, terus aku bilang ya udah kasih nomorku aja. Jadi di tahun 2020 tuh sebenarnya lebih banyak referral dari teman. Gitu. Tapi ya memang patah hatinya biasanya yang seperti itu rata-rata aku di ghosting. Jadi nanti mereka akan kembali lagi sama pasangannya. Jadi itu yang tadi aku bilang ini gitu. Dong, pelarian curahan hati gitu. Benar gitu. Jadi buatku sendiri sebenarnya kayak gitu awalnya itu bikin aku yang sampai sakit kepala gitu ya. Kok bisa sih lo gitu? Lo gak mau keluar atau gimana? Kayak gue udah bantuin lo gitu ya. Ibaratnya kayak lo ngapain ngadu ke gue, ngasih lihat ke gue gini gitu, tapi pada akhirnya lo diem juga di situ gitu. Namun kita perlu pahami juga bagaimana kondisinya dia gitu. Bisa jadi satu, mereka tergantung secara finansial ke pasangannya. Sehingga sulit untuk mereka keluar dari situ. Yang kedua, kalaupun misalnya mereka di rumah aman, mereka berpikir apakah betul-betul aman di rumah aman itu, gitu loh. Jadi itu yang pada akhirnya membuat aku jadi yang it's okay kalau lu ghosting gue, selama lu tahu kok nomor telepon gue. So anytime kamu siap dan kamu mau, kamu bisa hubungi aku kapan saja. Jadi selama 2020-2021 tuh aku belajar the art of letting go. Urusan pendampingan. Iya. Jadi kejadiannya tuh gitu ya, pokoknya banyak yang mereka di quote and quote ternyata mengalami kekerasan, baik itu dalam verbal maupun mungkin dalam hal fisik, tapi mereka nggak bisa keluar dari situasi itu karena mereka masih tergantung dengan beberapa hal ya, situasi yang tidak mungkin mereka nggak bisa keluar gitu. Padahal sebenarnya mereka udah mengalami itu. Dalam hal kayak gitu tuh nggak ada hukum yang yang sebenarnya bisa membela mereka gitu loh. Sebenarnya ada. Kita ada UU KDRT sebenarnya. Nah, iya kan. Namun ya itu kan tidak semua orang mau melaporkan ke polisi. Pertama,
yang Buka aib ya dibilang. membuat mereka ragu adalah karena biasanya mereka punya anak. Jadi bayangkan kalau mereka laporkan suaminya ke polisi, nanti bapaknya anak-anak gue masuk penjara gitu loh di pikirannya mereka. Mereka Sih, takutnya jadi aib keluarga ya, aib keluarga atau malu. Itulah belum lagi nanti orang terdekatnya mereka yang bilang, ngapain sih lu laporin ke polisi, lu kayak nggak bisa diajak ngobrol aja, damai aja, gini gitu ya, mediasi lah segala macam, sehingga agak ya panjang lah gitu prosesnya menuju ke sana gitu, pertimbangannya pun jadi berat buat mereka. Jadi mereka sendiri ibaratnya kalau beban tuh bebannya berlapis. Udahlah gue digebukin. Kalau gue ngomong ke keluarga bisa jadi gue cuma disuruh sabar atau disuruh doa. Gitu ya. Gitu kan? Itu sebabnya hati gue hancur gitu ya. Tapi terus gimana? Apa yang bisa aku lakukan gitu kan ya, kadang-kadang keseringan tuh kayak gitu. Makanya aku tiap selama menjadi pendamping gitu, aku yang bisa aku simpulkan adalah orang terdekat memang belum tentu orang yang tepat untuk kita ceritakan. Tapi sebenarnya Pop, gue jadi penasaran. Era mungkin lebih penasaran lagi kali ya. Kan outputnya bukan berarti kita harus mengadukan orang-orang yang melakukan kekerasan kepada kita nggak sih? Atau output dari misalnya gue mau curhatnya malu nih Pop, karena gue ada yang apa misalnya let's say suami gue melakukan kekerasan atau apa gitu. Itu tadi kan orang-orang kan khawatir kalau nanti gue akan jadinya tuh kayak mempermalukan keluarga, terus ini bapaknya anak-anak segala macam, padahal outputnya memang akan memenjarakan dia kah, atau sebenarnya dari kalian tuh biasanya ngasih masukan apa sih? Nah, tergantung kamu maunya apa. Jadi di tiap kali ada yang cerita ke kita biasanya nanya, hal pertama yang kita sampaikan ke mereka adalah empati kita. Gue turut berempati, misalnya, I'm very sorry this happened to you, are you okay? Apakah kamu aman saat ini? Maksudnya tidak nggak terancam jiwanya, gitu ya. Soalnya nih, aku pernah juga ada satu orang di mana dia ngunci kamarnya karena suaminya tuh lagi ngamuk-ngamuk di luar. Jadi dia terancam jiwanya kan sebenarnya, tapi dia takut bagaimana caranya dia laporkan tanpa jadi gaduh gitu sekampung gitu ya. Gitu. Jadi kita pastikan dulu kalau dia aman, jiwanya nih. Jiwa ini tidak ada ancaman jiwa gitu ya. Gitu. Jadi we ask them about how they are. Kamu gimana? Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Gitu. Setelah itu tanya, mereka mau cerita apa? Biarkan mereka cerita, dengarkan dulu. Setelah itu kita tanya, jadi kamu maunya apa? Karena nggak semua orang mau melaporkan ke polisi. Bisa jadi mereka hanya butuh teman untuk bercerita. That's it. Gue cuma pengen cerita doang. Iya. Supaya mungkin clear their mind, and then after that they can like decide what they need to do gitu ya. Correct. Jadi paling enggak dia offloading dulu nih. Benar. Beratnya nih data banyak nih di otaknya nih, kayak data dumping gitu loh. Gue dumping dulu aja ke polisi gitu misalnya. Jadi terus dia bertanya-tanya, gue harus gimana gitu kan, dia bisa dapat jawaban harus ngapain gitu kan. Belum tentu juga. Kadang-kadang mereka sendiri juga bingung mereka maunya apa gitu ya. Jadi yang aku uraikan pertama kali adalah biarkan dia cerita dulu, selesai dulu ceritanya, lalu mulai kita kasih pertanyaan. Pertanyaan ini pun bukan untuk supaya kita kasih solusi ke dia, tapi supaya dia bisa paham, where am I? Sekarang nih gue ada di mana titiknya? Gue mau kemana sih titiknya? Dan bagaimana gue bisa bantu untuk mendampingi dia menuju ke sana? Kan gitu pertanyaan cuma 3. Where are you now? Where do you want to go? And how I can help you to get there? Oke. 3 itu ya berarti ya. 3 pertanyaan itu yang paling penting. Where are you now? Iya. Where do you want to go? And tadi ketiga apa? How? Bagaimana kami bisa membantu untuk sampai ke sana? Ibaratnya kayak kamu nih di satu ruangan yang tertutup, terus kamu bilang, aku nggak bisa keluar gitu. Aku nggak bisa keluar banget. Oke. Sekarang kamu ada di mana? Misalnya di apartemen. Oke. Ada pintu nggak di situ? Ada. Pintunya kekunci atau kebuka? Dikunci kayaknya. Kamu udah ngecek atau belum? Nah, kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh yang aku sampaikan, sehingga pada akhirnya, oh iya bener ya, pintunya nggak kekunci sebenarnya, tapi karena gue kalut, karena abis digampar,
Jadi nggak sempat ngecek, nggak kepikiran untuk ngecek, ngerti nggak? Jadi banyak juga teman-teman yang seperti itu gitu. Dimana saking mereka kalutnya, mereka ikut ke bawah nih. Ini kan ibaratnya kayak angin puting beliung ya, gitu ya. Ini kan angin puting beliung gitu. Mereka ngikut nih di pusaran itu. Padahal sebenarnya yang mereka perlu lakukan adalah be in the center of the storm. Begitu kamu ada di tengah-tengah kan kamu bisa melihat nih apa sih yang muter-muter nih di sekeliling gue nih, apa aja sih, oh ada ini, oh ada ini, but be in the center of the storm. Selama ini kan mereka ikutan muter gitu sama ini, jadi nggak bisa berpikir dengan jernih, ke bawah arus ya. Betul, nggak bisa melihat dengan lebih clear gitu, dengan clarity, jadinya kalut. Serius banyak banget gitu, misalnya ngomong ke aku, Kak, dia nikah siri gitu ya. Dia nikah siri, kemudian ditinggalkan sama pasangannya. Tapi pasangannya nggak mau ngelepasin dia katanya. Atas basis apa? Kan nggak ada surat nikahnya, nggak ada akte nikah. Lu nggak mau ngelepasin ya, lu lepas aja sebenarnya bisa gitu. Terus gimana kan dia bilang katanya nanti dia akan bilang sama semua orang apalah segala macam. Surat nikahnya di mana? Katanya nih kan ada surat dari penghulu atau apalah gitu ya. Ada suratnya gitu, tapi bukan akte ya. Ini surat doang, surat keterangan kalau sudah menikah gitu-gitu ya. Gitu. Suratnya ada di mana? Ada di aku. Ya disobek aja suratnya. Sesimpel itu, disobek di depan dia dan bilang, dengan aku sobek surat ini, artinya kamu tidak lagi bertanggung jawab padaku, aku tidak lagi menjadi istrimu. Ya. Udah sesimpel itu. Secara negara juga dia nggak bisa ngejar-ngejar perempuannya dong. Benar. Secara negara juga perempuannya bisa bilang, lah nggak ada buktinya kalau dia menikahi aku. Sesimpel itu. Tapi karena kalut, nggak kepikiran kayak gitu. Dia sampai pada saat aku ngomong gitu ya, dia sampai gini, astagfirullah Kak, aku nggak kepikiran. Bayang nggak? Jadi sama sama kayak orang lagi pacaran gitu ya. Mereka tuh they feel like they belong to each other gitu kan. Terus kalau lagi ada konflik juga mereka tuh yang nggak bisa lepas gitu. Padahal nggak ada ikatan apa-apa, cuma pacaran doang kan. Kalau misalnya lu udah bikin gue sedih atau bikin gue susah atau bikin gue sengsara, ya udah walk away gitu aja kan. Walk away from the relationship gitu kan. Iya dong. Tapi merasa kayak ada tanggung jawab. Jadi gue pernah ikutan satu kursus gitu ya, satu course nih dari Yale University, judulnya The Science of Well-being. Salah satu yang membuat kita suka terjebak dengan pemikiran kan segampang itu lo bisa keluar sebenarnya gitu ya, adalah namanya G.I. Joe fallacy. G.I. Joe fallacy ini, tahu G.I. Joe kan? Jadi dia tuh ada satu film kartun zaman dulu, G.I. Joe, dan di bagian akhir kartunnya jadi biasanya tuh ngasih kayak case study gitulah gitu, kejadian sehari-hari, dan di bagian akhirnya tuh ada tulisannya, ada omongannya dari G.I. Joe-nya ngomong adalah now you know. Knowing is half the battle, gitu katanya. Konon katanya knowing aja itu udah half the battle. Padahal enggak. Just because you know the theory bikin Indomie bukan berarti lu bisa masak Indomie dengan enak. Belum tentu. Ngerti nggak sih? Walaupun sesimpel mie instan. Nah sama juga seperti orang-orang yang berpikir kalau yang apa susahnya sih, sebenarnya kan lu tahu teorinya. Kalau lu udah digaplok sama pacar lu ya lu putusin lah gitu ya. Iya, tapi gitu ya. Tapi kadang-kadang emosinya itu ya. Pengikatan emosinya itu. Benar, karena seringkali hubungan itu lebih gede rasa dibanding logika. Benar. Jadi nggak imbang. Untuk anak-anak masih muda-muda itu. Benar, pada saat nggak imbang kan jadinya ada cognitive dissonance gitu. Ibaratnya jadi nggak sinkron nih antara hati gue sama pikiran gue. Gue tahu sih kalau digaplok tuh artinya dia ini, tapi gue masih sayang banget sama dia gitu kan ya. Seringkali tuh kayak gitu. Tapi kalau ditanya nih, ini sering banget nih yang bikin kadang-kadang gitu ya, gregetan adalah pada saat misalnya aku tanya gitu, oke, apa yang membuatmu sayang sama dia? Nggak tahu jawabannya. Sayang aja. Ya how lu misalnya nggak usah manusia deh gitu. Apa deh gitu, misalnya lu nonton TV gitu. Yang bikin lu suka apa? Oh, jalan ceritanya seru. Misalnya gitu ya. Jalan ceritanya seru. Pemainnya cakep. Kan pasti ada alasannya kenapa suka. Iya, tapi memang rata-rata tuh
mereka apalagi kalau yang udah berhubungan lama ya, jadi kayak alasannya tuh banyak yang emang nggak logis lagi ya. Jadi kayak Nah, mungkin keterikatannya tuh udah terlalu dalam. Jadi itu yang membuat susah untuk keluar. sebenarnya bukan Benar nggak sih? keterikatan, Apa dong tapi jadinya? lebih ke kemelekatan. Jadi that's two Oh different. iya. Keterikatan kan antara Terikat sama melekat tuh beda ternyata ya. benar beda. Kemelekatan tuh kayak misalnya lo sama handphone lo gitu. Lu sebenarnya nggak mati kalau nggak punya handphone, tapi lu udah mulai bikin skenario nih, wah kalau gue nggak punya handphone, nanti Poppy nggak bisa ngubungin gue, nanti kerjaan gue akan terganggu, nanti ini lu udah bikin skenario duluan tentang if-nya. Padahal sebenarnya begitu handphone lu hilang, udah kagak mati juga gue ternyata. Ya, nggak punya handphone juga lo masih hidup sebenarnya, lo bisa ganti handphone juga sebenarnya gitu kan. Benar, jadi kita ganti handphone aja gitu. Itu exaggerating things gitu tentang dan ini juga yang terjadi sama teman-teman yang dalam kondisi mereka dalam hubungan yang abusive ibaratnya. Mereka berpikir kalau yang di luar sana lebih buruk daripada yang di dalam sini. Setidaknya yang di dalam sini familiar enough buat mereka. Kalau kamu kalau lo tiap hari digaplok juga lama-lama juga biasa kan? Iya. Cuma digaplok tahu gitu ya kan? Tapi karena kamu tiap hari digaplok Pop, tapi bener loh ya. Jadi kan dulu nih gue punya temen kan di sini, tapi dia udah back for good sih ke Indo gitu. Jadi dulu dia tuh bilang gini, kebetulan teman gereja gitu. Jadi kalau lagi pas cerita, dia bilang, gue tuh diginiin Ra, gitu kan. Terus udah gitu, kok lo mau sih? Jangan dong. Nah, gitu-gitu. Terus udah gitu dia tuh kayak ngerasa kayak ke-inspire gitu ya sama omongan yang gue bilang ke dia gitu. Terus dia bilang gini, lu tahu nggak, Ra? Gue pikir-pikir lu bener juga ya. Gue selama ini berpikir kalau kayak yang dibilang Poppy tadi, digaplokin tiap hari itu kayak hal yang udah biasa, kayak makanan biasa gitu. It is okay gitu. Itu hal yang wajar gitu. Soalnya suaminya itu dulu, sekarang udah jadi mantannya ya. Dulu suaminya ini selalu bilang, kalau gini itu ya emang itu kewajiban lo. Kalau ini lo nggak boleh kayak gitu. Jadi istri tuh harus yang baik gitu kan. Terus kalau nggak baik itu ntar lo dosa sama Tuhan. Jadi dia dipojokkan sama mantannya ini. Ada konteksnya adalah lu nggak jadi istri yang baik, lu masuk neraka gitu. Jadi dia tuh bener-bener ke brainwash loh sama pemikiran itu. Jadi dia nggak berani ngapa-ngapain gitu, nggak berani ke mana-mana. Jadi kayak misalnya jam berapa suaminya itu bakal telepon dia, terus nanya di mana, di rumah, coba lihat videoin di mana gitu. Terus udah gitu handphonenya itu ada ininya kayak GPS kayak iya, jadi dia bisa tahu gitu kan. Jadi kayak misalnya waktu itu gue bilang kita lunch bareng yuk gitu. Oh tunggu dulu ya Ra, gue lihat dulu ya, dia telepon dulu ya Ra, tungguin ya Ra gitu. Jadi setelah dia telepon baru gue cuma punya waktu sejam Ra gitu. Iya udah nggak apa-apa gitu. Dan itu juga yang deket-deket, nggak berani jauh-jauh, just in case kan. Kalau misalnya dia telepon dia bisa cepat-cepat lari balik ke rumahnya untuk video call, dan itu tempatnya sama gitu. Sampai segitunya. Dulu gue pikir gini, bego banget sih gitu. Iya kan? Terus udah gitu pernah lah suatu hari dia kayaknya lawan gitu. Terus udah gitu suaminya bilang gini, lu temenan sama siapa? Katanya gitu. Kok lu bisa gitu sama gue? Gitu. Terus gue bilang, Ra, gue takut nanti dia gituin lu. Dia maksudnya ngancem lu atau apa? Enggak, cuek aja, gampang. Ntar gue bisa telepon polisi. Gue bilang gitu kan ya. Jadi waktu itu. Terus akhirnya sih sedikit demi sedikit keberanian dia ke build up gitu. Akhirnya ya udah dia pulang ke Indo, terus udah gitu dia ajuin cerai segala macam, dan sekarang dia udah bebas sih sekarang gitu. Walaupun tapi tetap ada tapinya loh. Karena mereka punya anak kan. Jadi tetap aja itu tetap bisa dipakai jadi senjata sama mantannya ini gitu. Jadi sebenarnya kalau dengar dari kayak ceritanya Era gitu ya, kayak studinya gitu ya Pop ya. Kondisi ketika kita mengalami, terutama nih kalau keadaannya adalah kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, apalagi bentuknya tadi sebenarnya dibilangnya kekerasan sih nggak kelihatan wujud fisiknya, tapi cara dia memperlakukan istrinya tuh kan kayaknya overprotective dan jadinya tuh posesif, terus akhirnya jadinya mengganggu kebebasan seorang perempuan gitu kan. Nah itu pun juga sebenarnya masih dianggap berpotensi menjadi kekerasan gitu. Kalau batasan kekerasan itu nanti
ke arah mana sehingga akhirnya kita bisa lihat bahwa ini akan merusak gue sebagai seorang pribadi gitu kan. Terus kedua adalah ketika kita sebagai seorang istri itu melihatnya itu kayak ini itu pantas nggak atau iya atau gimana gitu kan. Karena kan kita juga kadang-kadang di challenge dengan latar belakang agama, ada poin-poin yang kita harus, kayak tadi Ara bilang, harus setia, dan ini adalah bagian dari perjuangan, memperjuangkan pernikahan dan sebagainya gitu kan. Terus kemudian tapi ternyata nggak logis gitu kan. Ada hal-hal yang kayak gitu nggak logis deh, kayaknya jadi kadang di situ gitu. Menurut lo gimana tuh, Pop? Nah, kita paham dulu dimensinya kekerasan. Dimensi kekerasan itu bukan hanya fisik dan verbal. Dimensi kekerasan itu ada fisik, verbal, ekonomi, ya kan? Kalau misalnya lu nggak dinafkain kan juga itu kekerasan. Itu kekerasan ekonomi dong. Sebenarnya. Tapi lu nggak dikasih kesempatan untuk nyari duit sendiri. Tapi lu nggak dikasih duit. Lagi mana gitu, ya kan, itu kekerasan ekonomi. Sampai ada kekerasan spiritual sebenarnya kayak gitu. Pada saat kamu dipaksa disuruh pakai hijab, pada saat kamu dipaksa untuk pindah agama misalnya, pada saat awal-awal nggak apa-apa kita beda agama gitu ya, terus kemudian kamu dipaksa kayak gitu-gitu tuh juga bentuk kekerasan. Kekerasan itu kuncinya cuma satu, ada pemaksaan. That's it. Oh, keywordnya itu dalam ada pemaksaan ya. Itu artinya kekerasan. Gue belum pernah lo dengar kekerasan spiritual ternyata begitu ya. Salah satunya ya dipaksa kayak dipaksa untuk pindah agama, psikis, ekonomi, sampai ada spiritual. Lu harus sholat misalnya gitu ya, lu harus sholat ini, harus ini, itu kan lu pemaksaan. Lah judulnya aja ini ibadah ya, ibadah kan urusan gue sama Tuhan. Tapi karena mereka menganggap mereka adalah titisan Tuhan kali gitu ya, kalau laki kan menganggap selama ini kan ini salah didikan juga kalau menurut aku. Karena kita kan nggak ngerti agama pada saat kita lahir. Kita diajari mengenai agama, kita diajari mengenai value, kita diajari sampai kita punya belief system yang seperti itu. It is learned behavior. Kalau misalnya kekerasan itu juga learned behavior sebenarnya. Contoh, dia ngeliat nih, bapaknya kerjaannya gaplokin emaknya, nendangin emaknya diem aja karena menurut emaknya ya seorang istri ya harus siap menerima apapun, seperti apapun suaminya, lo namanya cinta tuh lo menerima kekurangan-kekurangan pasangan lo gitu ya kan, gitu. Jadi anaknya terbiasa melihat itu sehingga anaknya bisa jadi pelaku atau bisa juga anaknya jadi korban lagi. Di mana dia ngelihat seorang laki-laki seperti bapaknya, dan dia ngelihat gue ditempeleng, nggak apa-apa kok, bapak gue dulu juga kayak begitu sama nyokap gue bertahan aja tuh sampai 40 tahun gitu, mereka nikah baik-baik aja gitu ya. Banyak yang kayak gitu. Plus kalau perempuan gitu, kita ngomong kayak tadi temanmu gitu, dia dibilangin kalau istri begini, kalau istri begini, kalau istri begini gitu kan sama suaminya, apalagi dia pakai ayat-ayat nih gitu. Kalau di Islam pun ada kayak begitu gitu. Disebutkan kalau istrinya membangkang, nuzius namanya, gitu. Jadi dia dibolehkan untuk memukul. Jadi alasan untuk melakukan kekerasan, gitu. Padahal sebenarnya bukan kayak gitu. Islam tuh bukan agama yang membuat perempuan jadi tersiksa. Kalau dalam Al-Quran aja ada satu surat yang khusus buat perempuan, bagaimana sih kita bisa berpikir kalau Tuhan mau kamu mukulin istri lu gitu? Hanya karena istri lu membangkang, kan nggak masuk di akal kalau menurut aku gitu ya. Kalau kita lihat secara logika gitu. Ya nggak sih? Quran ada satu surat yang khusus namanya aja perempuan. Didedikasikan untuk perempuan. Tapi masa sih ada ya yang bilang kalau istri lu salah lu pukul. Pukulnya dalam artian pukul lu digebukin gitu sampai kagak keruan bentukannya. Ya enggak lah. Tuhan nggak seburuk itu gitu. Agama ini bukan agamanya yang salah kalau menurut aku, tapi bagaimana orang menginterpretasikannya. Dan kita pun sebagai perempuan, kenapa kita merasa reluctant untuk menolak, reluctant untuk membangkang, reluctant untuk berusaha standing up for what we believe. Kenapa? Karena pada saat kita jadi anak, sebelum kita menikah, kita udah dididik untuk menjadi anak yang berbakti. Pada saat kita menikah, kita di brainwash sama orang tua kita dikasih tahu kalau menjadi istri itu adalah jadi istri yang mengabdi. Begitu kita udah jadi ibu, kan kita udah harus sempurna bidadari ya nggak tuh?
gitu. Lo nggak boleh ada salah. Lo kan seorang ibu. Masa seorang ibu mau jalan-jalan keluar sama teman-temannya jam 10 malam belum pulang, gitu kan ya? Status kita sebagai ibu kemudian dijadikan alasan untuk membatasi ruang gerak kita. Lu kalau misalnya lu kerja yang ngurusin anak di rumah siapa? Lalu ngapain, boy? Gitu. Iya. Tapi sekarang tuh ibaratnya kan seharusnya partner ya, saling melengkapi. Kan, exactly. Gitu. Banyak banget relationship. Aku pun dulu berpikir seperti itu. Aku terus kasih gitu, bagaimanapun caranya supaya rumah tangga ini bisa dipertahankan. Sampai akhirnya aku yang ditinggalkan. Which is blessing in disguise. Iya, jadinya kan ngeliatnya lebih ke situ ya. Exactly, kenapa? Looking back, kalau dulu mungkin kalau misalnya lo tanya gitu ya ke gue dulu, gue pasti yang, ini emang brengsek suami gue, blablabla gitu ya. Mungkin gue akan ngomong seperti itu. Tapi kalau sekarang gue akan bilang kalau ada kontribusi gue juga di situ. This is a relationship between two person kan. Bagaimana kita membangun relasi ini kan pada akhirnya yang menentukan apakah kita akan terus jalan bersama ataukah ternyata yang satu sebenarnya dari awal udah pengen ke kiri. Cuma gue kekeh aja, siapa tahu nanti dia berubah lah, dia mau lurus lah, kagak ke kiri gitu kan. Seringkali kan perempuan memulai relasi itu based on potential, bukan based on something real. Gue berpotensi akan indah-indah tiljanah nih sama nih laki gitu ya kan. Potensinya yang dilihat, bukan apa yang ada saat itu. Yang baru juga kenalan, baru juga belum tentu jadi yang seperti kita mau gitu ya. Bener, baru juga sehari 2 hari kenal udah mikirnya udah yang wow, kalau nanti aku menikah sama dia aku akan udah gitu. Banyak yang seperti itulah teman-teman di luar sana. Tapi ada satu lagi tuh tadi yang gue mau tanyain juga, kalau dari kondisi sekarang yang banyak kerja di rumah atau everything from home, terjadi kekerasan secara online. Nah, itu contoh-contohnya boleh disebutin juga nggak, Pop? Online dating banyak banget. Online dating lu kenal sama seorang laki-laki gitu ya atau perempuan gitu ya. Terus kemudian lo jadi tukeran foto yang laki cuma foto selfie, yang lo foto nggak pakai baju. Habis itu foto lo disebarin. Nah, itu dia tuh resikonya, apalagi orang itu juga baru kita kenal lewat online ya, Bo ya. Iya. Bahkan tuh seringkali bahkan belum 24 jam gitu. Belum 24 jam kenalan tuh udah pindah ke ke WhatsApp atau pindah ke Line gitu ya. Dan kita karena kalau kondisi kayak gitu berarti kan perempuannya juga bermasalah dong, Pop. Enggak juga sebenarnya. Karena seringkali perempuan itu nggak sadar gitu. Kita nih ya, kita nggak punya terlalu polos. Kita nggak punya bekal yang cukup sebenarnya untuk memahami digital body. Kan digital nih pesat nih ya perkembangannya, jegar gitu. Kita berpikir kalau kita send, abis itu kita unsend, selesai. Padahal bisa jadi gue secepat kilat gue capture ya kan, pada saat lu kirimin, aku kirimin ya nanti aku unsend emang gitu. Tapi teknologi itu kan apa ya, satu hal yang tidak bisa ditebak sebenarnya. Gitu. Dan kepercayaan, again, perempuan itu kan social conditioning-nya kenceng banget ya. Don't make things difficult. Jadi perempuan tuh jangan terlalu inilah, sehingga kita pada saat kayak gitu pun, ini padahal diancamnya lewat digital loh, diancamnya lewat WhatsApp. Manusianya nggak ada depan kita, tapi dia tetap takut. Biasanya pengancamannya bentuknya seperti apa sih, Nov? Pop, sorry. Satu, dia mau nyebarin. Ya, terus nyebarinnya ke orang tuanya biasanya. Nanti gue sebarin ke orang tua lo, ke teman-teman lo, ke ini lo, gitu ya. Gitu. Sayangnya perempuan lebih banyak menceritakan tentang dirinya dibanding laki-lakinya. Mereka berpikir kalau itu adalah bentuk laki-lakinya berusaha ingin tahu mereka lebih banyak. Padahal kan seharusnya balance ya. Masa dia tahu nama lengkap lo, lu sekolahnya di mana, lu tinggal di mana, tapi lu nggak tahu apa-apa tentang dia? How? Gitu. Tapi again, banyak perempuan yang mungkin mulai dari merasa kesepian sampai merasa kalau itu adalah pelarian.
dari atau ini ya, apa namanya, coba-coba gitu ya. Iya gitu, misalnya nih, aduh gue pusing banget, gitu, gue bosen banget di rumah, gitu, gue kesepian, gue nggak punya teman apa segala macam gitu ya. Terus kemudian mereka ketemu sama orang yang kemudian manis nih di depan, aku seneng banget ngobrol sama kamu, gini gitu ya. Dan intens nih ngobrolnya, dan kamu dikasih perhatian terus. Sering kali tuh kayak gitu, lu dikasih perhatian terus juga lama-lama yang nggak mungkin lah dia mau macem-macem sama gue gitu. Jadilah dikasih. Jadi kesalahannya mereka sebenarnya adalah mereka mempercayai orang yang salah kalau menurut aku. Gitu. Karena kalau dari kita sebagai pendamping, kita nggak bisa tuh ngomong ya lu juga bego sih, ngapain sih lu gini, enggak. Tapi kita bekali mereka. Kita kuatkan mereka, kita berikan mereka pengetahuan mengenai KBGO, kekerasan berbasis gender online. Apa yang bisa mereka lakukan kalau misalnya mereka kayak gitu, apa yang biasanya kita rekomendasikan. Contoh, kita bikin tuh ada postingan. Kalau kan aku punya satu gerakan juga namanya No Recruit List ya. Kita bikin postingan tuh di No Recruit List. Bagaimana cara menavigasi hubungan online. Kalau misalnya dia minta foto telanjang kamu, bukan berarti kamu jangan kirim. Ya kalau misalnya kamu mau kirim ya lu kirim aja. Tapi pikirin dulu, kalau misalnya orang tua lu ngelihat foto kayak begini, meninggal nggak mereka karena stroke misalnya? Kalau lu takut orang tua lu stroke gitu ya gara-gara ngelihat foto telanjang lu, ya jangan lakukan. Kalau lu siap dengan semua konsekuensinya and you still wanna do it, then do it. But be responsible. Jadi bukannya kita ngomong jadi polisi moral gitu ya, lu jangan lakukan ini, lu jangan lakukan ini, kan itu kita jadi polisi moral sebenarnya. Tapi kita bekali mereka dengan pengetahuan mengenai risikonya. Benar. Risikonya kalau lo melakukan ini adalah begini, kalau lo melakukan ini begini. Seringkali kan kita sebagai perempuan, selama kita hidup nih, sampai kita dewasa, sampai kita keluar dari rumah, yang kita lebih sering dengar apa? Larangan, bukan penjelasan. Nggak boleh pulang malam. Kenapa emang? Aduh nyaut aja lagi dibilangin gitu kan? Seringkali itu seperti itu. Jadi kitanya nggak punya bekal yang cukup untuk memahami risikonya. Padahal pemahaman risiko itu yang membuat kita jadi lebih waspada kan? Lebih mawas diri. Oh iya benar. Kalau gue pulang malam, gue harus ngelewatin tempat tongkrongan anak-anak yang biasanya cuci-cuci kalau ngeliat cewek. Jadi apa yang bisa gue lakukan gitu, ngerti nggak sih gitu. Jadi kita bisa motivasi. Tapi kalau kita bahkan nggak tahu, pokoknya lu nggak boleh keluar, ada anjing di situ. Ya kenapa? Ada anjing di situ, lu nggak boleh keluar. Kita bahkan mungkin nggak tahu anjing itu apa gitu, ngerti nggak? Kalau gue nggak tahu anjing itu apa, gimana caranya gue bisa mawas diri gitu. Tadi lu sempat mention tuh tentang no recruitment ya. Lu mau nanya ya? Era mau tanya tentang itu. Iya. Tadi gue mau nanya, gerakan yang No Recruit List ini, itu gerakan itu dibentuk tujuannya apa gitu? Ya, sebenarnya kesannya mau membentuk FBI atau apa gitu. Nah juga, lu tau gak sih, gue tuh sebenarnya datangnya dari rasa kesel gue karena sekarang pelaku kekerasan seksual itu kagak ada yang takut masuk penjara. Kenapa? Karena banyak banget korban yang juga tidak punya keberanian untuk melanjutkan sampai ke laporannya ke polisi. Mereka mungkin mengadukan ke gue, jadi itu dua perbedaannya ya. Mengadukan belum berat, belum tentu jadi laporan. Cuma karena lu ngadu ke gue, bukan berarti lu akan melaporkan ke polisi gitu ya, kesimpulannya gitu. Jadi pada saat gue mulai bergerak bareng sama teman-teman untuk kasus kekerasan seksual, gue mulai mikir nih, orang-orang ini nih pada kagak takut banget masuk penjara ya, apalagi makin lama makin muda umurnya. Terus gue mikir kan, apa yang bisa gue lakukan ya as a professional to do something about it gitu. Kalau mereka nggak takut masuk penjara, mungkin mereka takut kalau misalnya mereka sampai nggak bisa dapat kerja. Ya nggak sih? Kalau lu sampai kagak bisa nyari duit buat ngasilkan diri lu sendiri, mungkin lu lebih takut gitu dibanding lu masuk penjara. Atau reputasi lu jadi buruk di luar sana, lu mungkin lebih takut daripada lu masuk penjara gitu.
Karena mantan suamiku pun seperti itu, dia mah kaget takut masuk penjara. Tapi coba kalau reputasinya dia yang buruk dan orang-orang jadi nggak mau kerja sama dia, amsyong nggak? Amsyong. Dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue menggunakan pengalaman gue yang udah lebih dari 20 tahun gitu kerja ya, dan gue hampir 20 tahun di advertising gitu kan ya. Jadi gue punya network yang besar. Gue punya network sebenarnya di level yang cukup tinggi. Why not use it untuk membantu perusahaan untuk membatasi orang-orang ini? Jadi gue bukan jadi FBI, gue justru jadi teman-temannya para leaders di perusahaan untuk menghindari perusahaan, untuk membantu mereka menghindari orang-orang seperti ini untuk masuk ke perusahaannya mereka dan berpotensi bikin perusahaan rugi. Contoh, kayak misalnya kemarin kasus CCTV di gerai kopi Starbucks. Yang dia kasih lihat perempuan belahan dadanya, dia kasih lihat di CCTV kantor. CCTV gerai kopinya. Yang diserang siapa? Gerai kopinya, bukan merekanya. Karena yang ketahuan adalah gerai kopinya. Gerai kopi itu. Ngerti nggak sih? Jadi perusahaan juga punya andil untuk memastikan kalau lingkungan kerjanya aman buat semua orang kerja. Jadi apa namanya, kita mencoba melihat dan memastikan dimanapun kita berada, baik itu di tempat kerja maupun di rumah dan di lingkungan kita tuh selalu ada orang-orang yang bisa menjaga kenyamanan kita gitu ya. Benar. Dan nggak semua perusahaan, terlepas perusahaannya besar atau perusahaannya kayak apa, belum tentu mereka paham bagaimana cara menangani kasus kekerasan seksual. Banyak juga yang nggak ngerti. Walaupun ada nih teorinya, kayak tadi gue bilang, cuma karena lo tahu teorinya bukan berarti lo paham gimana cara menanganinya pada saat beneran kejadian. Teorinya kalau ada orang yang pingsan, terus kemudian nggak napas lagi, kita kasih CPR. Kita udah belajar CPR, pada saat kejadian belum tentu lu ngerti gitu, siap untuk melakukan CPR itu, gitu aja. Udah banyak yang ini ngomongin tentang ini Yud, lingkungan kerja ya, bener juga loh. Jadi itu kan juga seperti yang lo bilang tadi, memberikan kenyamanan kepada staf yang lain, apalagi kalau misalnya pelakunya adalah laki-laki. Jadi perempuan-perempuan ini maksudnya perempuan yang ada di kantor merasa nyaman, karena kan kadang-kadang pelaku ini mereka itu nggak secara terang-terangan, tapi bisa jadi apa ya, tersembunyi gitu kan, tanpa kita sadarin mungkin. Misalnya antara atasan sama bawahan, karena di atasan dia bisa juga sembarangan untuk kayak benar. Ya kan? Ini gosip yang lagi hangat loh. Ikutin nggak Joe Biden bilang New York Governor supaya resign karena sexual harassment ini, apa namanya? Office sexual harassment in the office ya. Itu kata, iya, jadi apa namanya, staf perempuan tuh kerasa yang sampai ketakutan gitu. Tapi dia sekarang lagi bilang, enggak, emang itu gue udah biasa kok, kalau ketemu orang gue selalu cium, selalu peluk, selalu ini, selalu itu gitu. Tapi kebayang nggak, presiden aja sampai minta loh dia supaya resign gitu kan. Sekarang lagi diadain ini, apa namanya, investigation gitu. Jadi kalau misalnya beneran ya mau nggak mau, padahal dia bilang gue emang tipenya, mungkin maksud dia friendly dan ramah gitu ya. Tapi beda dong orang benar perempuan ramah dengan ini benar udah ada 11 perempuan loh yang hadir sebenarnya. Itu juga yang menentukan kalau misalnya ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Seringkali kan kita diam aja nih, nggak enak karena di kantor gitu kan ya, takutnya kita dibilang apaan sih lu lebay banget gitu ya. Tapi buat kita sekarang, kalau gue sekarang kalau ngobrol sama teman-teman gitu ya, yang kita omongin adalah mendingan lu dibilang lebay daripada lu abai sama apa yang lo rasakan. Bener dong? Masa gue mengabaikan abai? Coba deh. Aku baru enggak tuh ada istilah abai. Mengabaikan katanya tadi. Iya, lu kan jadi mengabaikan. Lu mengabaikan rasa tidak nyaman lu mengabaikan rasa takut lu, mengabaikan ini hanya karena orang ini manajer gue ini. Nah, kekerasan seksual sendiri itu memang hubungannya sama relasi kuasa. Emang kalian pikir perkosaan itu karena nafsu orangnya? Enggak, karena dia ingin menguasai perempuannya dengan cara seperti itu. Caranya aja yang berbeda.
Sama juga di kantor. Di kantor itu gitu, apalagi kalau misalnya lo punya jabatan yang cukup tinggi gitu ya, lo merasa lo bisa ngapain aja gitu. Gak usah di kantor deh, sekarang influencer aja, influencer mau ngomong apa aja gitu bisa. Semua orang yang followersnya dia itu masalahnya apa gitu? Kuasa, karena dia merasa berkuasa, punya kuasa. Dan kita karena kita tinggal di Indonesia yang budaya patriarkinya udah sampai mengakar banget gitu ya, kita pun kadang-kadang sebagai perempuan kita menginternalisasi tuh. Oh emang bener sih kalau laki-laki tuh mestinya begini, perempuan tuh mestinya begitu. Itu kan kita menginternalisasi. Iya. Padahal sebenarnya enggak. Pop, itu kan tadi bilangnya no recruit list, berarti nanti misalnya ada pelaku gitu kan, misalnya sebut aja namanya si A gitu kan. Jadi nanti si A ini, jadi nanti Poppy sebarin nama si A ini ke company-company yang Poppy tahu, bilang si A ini adalah pelaku seksual di kantor sebelumnya gitu. Jadi dia supaya dia nggak di-hire gitu. Apa gimana tuh? Cara apa sih ininya, apa namanya, eksekusinya kayak gimana gitu ya? Jadi misalnya nih ya, ada satu kasus perkosaan gitu. Perkosaannya yang diperkosa adalah rekan kerjanya. Misalnya gitu ya. Yang gue lakukan adalah, jadi orang ini udah pindah nih, karena dipaksa untuk pindah sama kantornya. Begitu tahu ada pelanggaran seperti itu, dia dipaksa untuk pindah. Pada saat dia pindah, korbannya terus jadi yang, wah gila dia bisa masuk lagi ke perusahaan yang satu, apakah perusahaan ini nggak mikirin kalau dia adalah pemerkosa gitu ya? Karena yang diperkosa adalah rekan kerja. Artinya apa? Artinya dia melakukan itu ke orang yang setiap hari kerja bareng sama dia. Artinya kan, dan perkosaan itu berarti dia sudah pernah melakukan sebelumnya. Mungkin bukan perkosaan, tapi jenis kekerasan seksual yang lainnya. Nggak ada orang yang merkosa hari itu, dia pertama kalinya, dia nggak pernah melakukan kekerasan seksual, dan pertama kalinya langsung merkosa. Agak ada. Sayang sejarah. Pasti sudah pernah melakukan kekerasan seksual jenis lainnya. Gitu. Jadi, yang kita lakukan adalah kita reach out ke kantor yang baru. Kita reach out ke kantor yang baru dan kasih tahu. Kita pertama kali yang kita tanyakan adalah konfirmasi. Halo, saya Poppy, saya dari No Recruit List. Kami adalah gini gitu. Sayangnya salah satu orang yang katanya bekerja di perusahaanmu ada di dalam list kami. Can we speak to someone? Can you point me to the right direction? Should I talk to the HR? Should I talk to the CEO? Should I talk to anyone? Supaya kita bisa ini. Setelah itu dia ngomong, oh, oke, you can talk to me, Poppy misalnya. Oh, kamu bisa ngomong sama aku, Poppy. Oke, bisakah aku tanya dulu nih sebelumnya, apakah orang ini betul bekerja di situ? Karena kadang-kadang kan kalau di LinkedIn kan nggak ke-update tuh, gue udah pindah kemana di kantornya, tapi ternyata di LinkedIn gue tulisannya masih kantor itu gitu misalnya. Jadi pada saat dia bilang iya, kita lanjutkan diskusinya. Kalau dia bilang tidak, kita tanya, apakah lo tahu dia pindah kemana? Gitu. Kalau misalnya dia bilang, oh gue tahu nih pindahnya ke kantor Z gitu misalnya, kita akan lakukan hal yang sama juga ke kantor Z. Nah, biasanya setelah itu kita akan memberikan rekomendasi ke mereka. Kalau misalnya masih ada di situ gitu ya orangnya ya, kita memberikan rekomendasi ke mereka untuk mengevaluasi. Mengevaluasinya seperti apa sih? 360. Orang-orang yang di dalam situ tuh, apakah dia pernah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, atau yang membuat orang tidak nyaman, atau yang membuat koleganya jadi takut, dan lain sebagainya. 360 ini adalah bentuk investigasi. This is an internal investigation. Dengan dia melakukan evaluasi. Itu kan dia menginvestigasi, dia cari tahu apakah dia melakukan hal yang sama juga di kantor ini. Kemudian kita minta mereka untuk mengawasi dan membatasi. Mengawasi sambil dievaluasi, kan dia diawasi nih. Gue liatin nih setiap hari apakah dia melakukan sesuatu atau apa, dan membatasi kalau misalnya dia berpotensi untuk bertemu korbannya di kantor. Contoh anak-anak intern, dia punya akses ke anak-anak intern yang anak kemarin sore, perempuan-perempuan yang pasti takut lah kalau misalnya diculik, ya lo gitu, masuk kantor aja udah dibilang welcome to the jungle, udah takut banget tuh. Ya enggak, udah kayak ada binatang buas di kantornya, jadi gue bakalan dilahap nih kalau misalnya gitu. Jadi kita minta mereka untuk membatasi juga, membatasi ruangannya untuk dia mengakses perempuan misalnya, atau misalnya lawan jenisnya, atau gimana pun yang berpotensi jadi korbannya. Setelah itu, kita serahkan ke perusahaan. Lu mau apa setelah itu? Tapi rekomendasi kita adalah untuk terminate. Kenapa? Karena resikonya tinggi.
Jadi kita kasih tahu nih, level risikonya tinggi karena dia sudah pernah melakukan ini di 2 kantor sebelumnya dan sampai ke perkosaan. Ada eskalasi selama bertahun-tahun dia lakukan ini. Sama perusahaannya dipecat habis itu, gitu. Tapi kan itu udah pernah ada kasus yang dipecat nggak, Pop? Sudah banyak kok. Hati-hati banyak. Hati-hati buat pelaku kekerasan seksual di luar sana ya. Benar. Dan ini pun sudah kita awasi oleh tim ini tadi, no recruit list ini loh. Gitu. Benar. NRL itu kan bukan kita yang mencat mereka ya. Tapi kalau misalnya gue bilang nih kalau nih, dan lu akhirnya tahu, wah buset di kantor gue ada pemerkosa. Lu kebayang nggak lu ada di dalam satu ruangan bersama seorang pemerkosa? Takut juga nggak? Exactly gitu. Walaupun merkosanya nggak di kantor, merkosanya nggak di area kantor nih, tapi it's still lu ngerasa kayak yang iyalah. Wow, gue berbagi ruangan, berbagi oksigen bersama pemerkosa gitu. Iya. Jadi, atau misalnya lo ngomong nih ke gue, Pop, gue pengen gue mau rekrut 2 orang nih. 2 orang ini kandidat yang kuat nih, Pop. Sama-sama kuat, tapi pada saat gue ngecek namanya, nongol nih yang satu nih di Twitter. Wah, ada yang ngata-ngatain dia di Twitter. Kayaknya apakah pacarnya atau apa. Jadi gue deg-degan nih, Pop. Kenapa ya dengan orang ini? Boleh nggak lo cekin namanya? Di no recruit list ada nggak laporan atas nama orang ini? Jadi gue nggak kasih listnya ke lo, misalnya nih ya, lo mau rekrut orang ya, ini ada list pelaku kekerasan seksual, gue kasih ke lo. Enggak. Ya, itu data privacy juga. Gitu ya. Ya, you do the background check. Kalau misalnya ada yang mencurigakan, kita bisa cek namanya. Kalau ternyata ada, gue akan kasih summary-nya. Nah, summary-nya itu berdasarkan request dari lo secara formal. Jadi lo ngirimin email nih ke kita dengan suratnya ya, berdasarkan obrolan kita sebelumnya, bla 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 bla. Nanti gue kasih template ke lo, nanti lo cuma tinggal print pakai kop surat dan lain sebagainya lah, tanda tangan. Untuk kita serah terima dokumen. Jadi gue akan memberikan dokumen ini orang seperti apa kelakuannya di luar sana sebagai pertimbangan buat lo. Jadi bukan kita maksa lo untuk pokoknya jangan rekrut, enggak. Jadi kita sebagai pertimbangan untuk lo nanti mengambil keputusan. Kalau pada akhirnya lo memutuskan untuk ngerekrut dia, salah nggak lo? Ya nggak juga. Itu risiko yang lo mungkin siap untuk ambil. Gitu. Ya, itu consider decision ini jatuh ke perusahaan juga gitu ya. Exactly. Tapi they know the konsekuensi gitu kan. Benar, tapi memang selama ini, selama setahun lebih gitu ya, kita berinteraksi sama kantor gitu, kantor-kantor yang dengan pelaku kekerasan seksual kerja di situ, 100% merespon dengan baik. Oke. Ini panjang banget pembicaraan kita. Mau nanya satu lagi bentar. Iya. Ini selain recruit list, kan Poppy kan juga membentuk komunitas perempuan tanpa stigma. Apa sih tujuan dibentuknya Pentas ini? Pentas tuh kita bikin tagline-nya melawan stigma dengan berdaya. Jadi perempuan untuk melawan stigma adalah dengan mulai berdaya sejak dalam pikiran. Jadi kalau dari pikiran aja kita udah ngomong, tapi kan gue perempuan, tapi kan gue begini, itu kan udah menyulitkan untuk kita ke depannya untuk menjadi berdaya. Tapi kan aku seorang istri, seharusnya seorang istri begini. Tapi kan aku begini, aku harus nurut sama suamiku gitu ya. Gitu. Jadi kita melakukan pembekalan lah ke teman-teman gitu, dan kita berbagi kekuatan sama teman-teman untuk supaya mereka bisa berdaya dan jadi dikdaya itu jadi sakti lah gitu. Jadi pada saat nanti misalnya mereka melewati tantangan hidup yang seperti apapun, mereka udah bisa yang oke, this is satu hal yang mesti gue lewati. Bukan masalah yang gue hadapi, tapi satu fase yang perlu gue lewati gitu. Jadi ini ya kita ngasih tahu bahwa this is how you solve if you face this kind of things. Gitu. Jadi udah ada mereka udah tahu gitu ya. Mereka bisa. Kalau dulu kan mungkin kita meraba-raba ini apa, ini gue malah benar. Gitu kan. Benar. Jadi ini support group berbasis komunitas lah. Gitu. Jadi teman-teman bisa nanya ke kita gitu atau mencurahkan apalah gitu. Kita nggak akan
kita nggak akan judging lah gitu. Mungkin kalau misalnya mereka cerita gitu ya di luar sana, gue pengen nyerain laki gue nih, mungkin akan yang ya udah sabar aja ya gitu kan. Banyak banget tuh teman yang nggak tahu mesti jawab apa, akhirnya ya udah sabar ya sis gitu, doain aja supaya suamimu cepat dipanggil sama Tuhan. Oh enggak ya. Mati dong. Yud, ini pembicaraan kita seru banget, tapi waktunya juga mepet ya. Lo ada pertanyaan terakhir nggak, Yud? Dari tadi gue lo yang nanya. Jadi ya pertanyaan terakhir mungkin nanti ini kali ya, terkait dengan Eureka Women Ladies di luar sana ya gitu ya. Kalau mereka ingin mendapatkan perlindungan dan pendampingan kasus kekerasan perempuan yang mereka alamin gitu, berarti kesimpulannya ini bisa lewat no recruit list atau perempuan tanpa stigma tadi ya berarti ya Pop ya? Bisa. Nah sekarang gini, kayak tadi aku bilang, ada hashtag gerak bersama. Gerak bersama itu adalah kalau misalnya teman-teman nggak yakin nih, gue korban bukan sih atau apa, kadang-kadang mereka juga masih belum tahu apakah mereka korban atau bukan. Mereka sendiri masih nggak paham ini kekerasan seksual atau bukan ya, apakah ini kekerasan atau apa ya gitu ya. Jadi kalau mau kalian bisa follow gerak bersama. Yang kedua, yang paling penting kalian follow adalah cari layanan. Cari layanan itu adalah informasi mengenai pengada layanan yang bisa membantu kalian dimanapun di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya, kan lebih cepat tuh daripada aku di Jakarta, terus mereka di Kalimantan Selatan, misalnya mereka bisa cari dulu dicari layanan. Kalau ternyata nggak ada, mereka bisa ke pentas atau mereka bisa ke no recruit list. No recruit list bukan hanya sekedar kita ngebahas kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja kok. Semua akhirnya nih segala jenis kekerasan berbasis gender ngarahnya ke kita. Nanti dari kita yang akan memberikan rekomendasi pengada layanan mana yang bisa membantumu. Gitu. Bahkan sekarang kalau misalnya teman-teman lapor ke Komnas Perempuan juga ngoper kasusnya ke kita juga. Oke. Terus sakit lagi nih, ada satu lagi nih pertanyaan kunci ya. Sebelum kita tadi satu lagi melulu loh. Iya, tapi nanya mulu ya. Ini lebih ke bukan pertanyaan, tapi lebih ke pesan dari Poppy untuk Eureka Women Lovers yang mungkin lagi mengalami masa-masa berat atau bahkan sedang menjadi korban kekerasan gitu. Mungkin kamu bisa kasih pesan seperti apa untuk mereka di luar yang lagi dengerin kita atau lagi menyaksikan kita di YouTube channel kita nih di Eureka Women. Oke. Yang satu, kalau kalian sekarang masih merasa takut, kita nggak akan pernah menyebut kalian pengecut. It's okay. Take your time. Kapanpun kalian siap, kapanpun kalian mau keluar dari situ, itu kendalinya ada di kalian. One thing that you need to know, you need to understand, you are the director of your life. You are the one that is in control. Kamulah yang megang kontrol atas hidupmu. Jadi keputusanmu untuk kalau misalnya kamu sekarang kuat nih mengatasi hubungan relasi yang buruk di dalam rumah tangga, dan kamu setiap hari kuat untuk dipukulin dan lain sebagainya, gunakan kekuatan yang sama untuk melangkah pergi. Sesimpel itu. Oke, mudah-mudahan Bapak Indonesia mendengarkan topik kita kali ini benar-benar mengerti dan mengetahui bagaimana mereka menghadapi kehidupan mereka dalam sehari-hari, terutama ketika menghadapi yang namanya kekerasan, ya kan, batas-batasnya sampai di mana, terus bagaimana mereka melaporkannya atau mencari media untuk berdiskusi paling enggak ya Nov ya. Kita senang banget nih bisa ngobrol sama Pop. Kok gue dari tadi Nov terus ya. Poppy maksudnya ya. Biasa dulu kayak ini gue lo kayak temen gue dulu jadi manggil gue Nov. Apa sih Nov? Pop. Iya, lama kenapa Nov ya? Tapi it's really great having a conversation with you this time Pop ya. Jadi kayaknya mesti dilanjutkan lagi nih the next time. Terima kasih juga for having me. It's great to meet you guys. Iya. Thank you Poppy. Yes, Ra? Iya, gue bilang thank you. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Poppy hari ini bisa bermanfaat untuk Eureka Women Ladies di sana, juga untuk perempuan-perempuan Indonesia yang seperti yang dibilang tadi sedang berada dalam situasi kekerasan rumah tangga atau maksudnya kekerasan di dalam lingkungan kerja ataupun sedang mengalami sedang galau atau
gundah gulana mau mutusin mau gimana. Jadi bisa ke pentas ataupun ke no recruit list untuk dapetin arahan ya, Pop. Betul. Ya. Nanti kita pasti bantu. Terlepas apa gendermu, terlepas seperti apa ekspresimu, terlepas kamu percaya atau enggak, ada karena banyak juga teman-teman yang anti RUU kekerasan seksual gitu ya, pencegahan kekerasan seksual, penghapusan kekerasan seksual, RUU PKS itu kan banyak banget yang anti gitu ya. Terlepas kamu adalah salah satunya, kita tetap akan bantu. Jadi siapapun kalian gitu, kalian nggak sendiri gitu. Wey, oke. Thank you sekali lagi ya, Poppy. Terima kasih juga for having me. Ya, sampai ketemu lagi kalau gitu ya. Bye. Iya, YouTube. Bye. Bye.